Baik, bismillah. Maf'ul bih. Mansubatul asma yang pertama adalah maf'ul bih. Faqala al-musannif rahimallahu taala babul maf'uli bihi. Bab maf'ul bihi. Lamma dzakarul mansubati, lamma ketika dzakara telah menyebutkan penulis yaitu Ibnu Ajrum al-mansubati isim-isim yang nasab ijmalan secara umum, syara'a beliau memulai yadzkuruha menyebutkan mansubatul asma isim-isim nasab tafsilan secara rinci, walam yadzkur dan tidak menyebutkan fit tafsili dalam perincian khabarakana wa akhwatiha dan saudara-saudarinya, wa isma inna dan isim inna wa akhwatiha dan akhwatiha. Jadi yang beliau rincikan semuanya kecuali tawabi karena tawabi sudah dirinci di marfu'at, dan juga khobar kana dan akhwatuha tidak dirincikan ya. Wat tawabi dan juga tawabi. Kenapa? Litaqaddumi dzikriha, karena sudah berlalu penyebutan perincian dari semua hal ini, khobar kana, pokoknya kana, inna, tawabi sudah dirincikan fil marfu'ati dalam pembahasan marfu'at. Marfu. Taqaddumi telah terdahulu ya, telah berlalu. Wa bada'a dan beliau memulai bi dzikril maf'uli bihi dengan menyebutkan maf'ul bihi. Wa huwa dan dia yaitu maf'ul bihi fil lughati dalam bahasa istilah ya. Ma waqa'a apa yang terjadi alaihi atasnya al fi'lu fi'il tersebut. Sawaun sama saja kana adakah al fi'lu fi'il tersebut hissiyan, fi'il hissi, fi'il yang bisa dirasa. Ka dharabtu zaidan, seperti fi'il dharabtu. Ya, dharabtu zaidan kan pukulan kan bisa dirasakan. Ka dharabtu zaidan, seperti ucapan aku memukul Zaid. Au ma'nawiyan, atau fi'il tersebut fi'il maknawi, fi'il yang sifatnya dalam hati. Ya, atau sifatnya maknawi, bukan suatu yang bisa dirasakan. Ka ta'allamtu al-mas'alata, seperti fi'il ta'allama. Belajar, ya, belajar. Ta'allamtul mas'alata, saya mempelajari satu masalah. Fa inna dharba, maka sungguhnya dharb, pukulan, itu hissiyun, masuk fi'il hissi, fi'il yang bisa dirasakan. Wa ta'alluma dan ta'alluma adalah maknawiyun, fi'il maknawi yang yang tidak bisa dirasakan. Ta'allum, belajar. Wa fi istilahin nuhati, dan dalam istilah para ahli nahwu, ma dzakarahu apa yang disebutkan oleh penulis yaitu Imam Ibnu Ajrum biqaulihi dengan ucapan beliau, wa huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Maf'ul bihi adalah al-ismu, adalah isim, al-mansubu yang nasab, alladzi yang yaqa'u terjadi bihi padanya al-fi'lu fi'il. Ini al-ismu al-mansubu alladzi yaqa'u bihil fi'lu, isim mansub yang terjadi padanya, pada isim tadi, al-fi'lu fi'il, sebuah fi'il. Yakni bahwa maksudnya annal maf'ula, bahwasanya maf'ul, annal maf'ula bihi, bahwasanya maf'ul bihi fi istilahin nuhati, dalam istilah ahli nahwu, huwa adalah al-ismu, adalah isim, alladzi yang yaqa'u terjadi alaihi atasnya fi'lul fa'il, fi'il dari sebuah fa'il. Nahwu contohnya dharabtu zaidan. Contohnya dharabtu zaidan, dharabtu saya sudah memukul zaidan, zaid. Dan juga contohnya wa raqibtul farasa, raqibtu saya menunggangi al farasa, kuda. Fa zaidan, maka zaid maf'ulun bihi adalah maf'ul bih. Li dharabtu, untuk fi'il dharabtu. Wal farasa, dan farasa, kuda tadi, adalah maf'ulun bih, maf'ul bih juga. Li raqibtu, untuk fi'il raqibtu. Wa mathala, dan penulis memisalkan bi mithalaini, dengan dua contoh. Lil isyarati, untuk memberikan isyarat. Ila annahu, pada bahwasanya
La farqa, tidak ada perbedaan fil maf'uli bihi, dalam maf'ul bihi, baina kaunihi, ya, antara bentuknya akilan, dia berakal, ka Zaidin, seperti ucapan Zaid, seperti Zaid, au ghairi akilin, ya, au ghairu akilin, atau tidak berakal, kal farasi, seperti kuda. Wahwa, dan maf'ul bihi ala kismaini, ya, terbagi menjadi dua. Zahirin, yang pertama zahir, wa mudmarin, dan mudmar. Baik. Kama annal fa'ila, sebagaimana bahwasanya fa'il aidan juga zahirun, terbagi zahir, yang zahir, wa mudmar, dan mudmar. Ya, zahir dan dhamir, gitu ya. Yang tampak dan yang dhamir. Wahwa, dan dia, alladzi, wahwa Zaidun, ya. Wahwa, dan contoh yang dhamir, fadzahir, maka zahir, ma taqaddama dzikruhu, apa yang telah berlalu penyebutannya. Wahwa, yaitu Zaidun wal farasa. Wahwa Zaidun wal farasu, ya, Zaid dan faras. Al mutaqaddiman, yang telah berlalu, fil mithalaini sabiqaini, dalam dua contoh yang telah berlalu. Wal mudmaru, dan mudmar, kismani, adalah dua bagian. Yang pertama mutasilun, yang bersambung, wa huwal ladzi, dan itu yang la yabtadi'u, yang tidak dimulai, bihi, dengannya, yang tidak memulai dengannya, wa la yaqa'u, dan tidak terjadi ba'da illa, setelah illa, fil ikhtiyari, dalam pilihan. Nahwu, contohnya al-kafi, nahwul kafi, seperti huruf kaf, min ra'aituka, min ra'aituka, ya, seperti kata ra'aituka. Id la yasihu, ketika tidaklah benar, la yasihu, tidaklah bisa, ya, an yuqala, untuk dikatakan, ma ra'aitu illaka, tidaklah aku melihat kecuali kamu. Waqad yaqa'u mithlu dzalika, dan terkadang terjadi seperti itu, fi ghairil ikhtiyari, dalam posisi yang bukan pilihan, wa huwa dharuratus syi'ri, dan itu dalam syair saja. Wa munfasilun, dan yang kedua munfasil, wa huwa alladzi yaqa'u fi ibtida'il kalam, dan dia adalah yang terjadi pada awal kalam, ucapan. Nahwu, contohnya iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, ya. Wa yaqa'u ba'da illa, dan bisa terletak setelah illa, fil ikhtiyari, dalam pilihan. Nahwu, contohnya ma na'budu illa iyyaka, ya. Baik. Maka di sini mudmar ada dua. Ya, secara umum seperti ini, ya, secara umum seperti ini. Secara umum seperti ini, secara rinci dia ada dua, muttasil dan baik. Dhamir sendiri itu ada dua kalau dalam masalah pembahasan mansubat, ya. Dhamir nasab. Dhamir nasab yang muttasil, dhamir nasab yang muttasil, ya.
Nah. Contohnya yang mutasil adalah ka saja. Ka. Contohnya yang munfasil adalah iyyaka. Tambah iyyaka. Ka ini kalau dikasih iya itu yang bergandengan dengan dhamir ka. Maka dia bisa jadi munfasil. Ya. Kalau ini setelah illa tidak bisa langsung kasih ka. Illa ka. Ra'aitu al-qauma illa ka, tidak bisa. Bisa dikasih ka kalau dikasih iya. Ya. Ra'aitul qauma illa iyyaka. Itu. Maka di sini mutasil pengertian la yabtadi'u bihi. Dia tidak berada di awal sebuah jumlah dan yang ini agak sulit. Yang gampang layak kok ba'da illa. Kalau dia dikasih illa, dia tidak bisa nyambung. Itu dhamir muttasil. Kalau dhamir munfasil, maka dia bisa diletakkan setelah kata illa. Ya, illahu. Kalau illahua ya, bukan ya. Illahunna misalkan bisa. Kalau huwa kan dhamir marfu ya. Dhamir marfu kan. Darabtuhu kan enggak darabtuhu kan ya. Ya. Jadi dhamir itu ada dua. Ada dhamir marfu, ada dhamir mansub. Dhamir marfu itu dhamir yang diletakkan, dia posisinya harus marfu. Kalau dia mansub, dia enggak seperti itu. Contohnya huwa dan hu. Huwa dan hu. Huwa ini hanya diletakkan untuk dhamir yang sifatnya i'rabnya marfu. Nggak bisa darabtu huwa. Tapi kalau ini hu hanya bisa diletakkan untuk dhamir yang posisi i'rabnya mansub. Darabtuhu. Nggak mungkin kita ngomong dia laki-laki yang tampan. Nggak mungkin kita ngomong hu rajulun jamil. Nggak mungkin. Pakai mana? Huwa. Kenapa? Karena huwa di sini posisinya mubtada dan mubtada marfu. Ya. Itu maksudnya iyahu itu. Iyahu, iya itu. Sudah hafalan itu? Pernah hafalan itu? Iya, iyahu itu semuanya adalah dhamir mansub munfasil. Iyanya itu apa? Iyanya supaya bisa diletakkan setelah illah. Tapi nggak dipakai ya iyanya. Loh, dipakai, iya kan abudu. Ditambahi iya supaya dia itu bisa jadi mutasil gitu loh. Supaya bisa jadi munfasil. Kan aslinya mutasil. Iya kan na'budu. Apakah bisa kita ngomong ka na'budu seperti ini? Na'budu ka harusnya. Makanya disebut kalau mutasil itu la yabtadi'u bihi. Ucapan tidak bisa dimulai dengan dhamir mutasil. Tidak bisa kita ngomong ka na'budu. Enggak bisa. Gimana supaya mutasil jadi munfasil? Tambah iya. Kalau tambah iya, dhamir tadi bisa jadi munfasil dan bisa taruh depan dan bisa diletakkan setelah ilah. Jadi itu fungsinya iya. Tapi kalau diartikan iya rumah itu bisa nggak? Bisa. Iya tetap dhamir. Enggak ada artinya, dhamir. Ya tetap dhamir. Artinya dhamir gitu. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau tambah iya itu ya, dia bisa jadi munfasil. Dia bisa diletakkan di setelah ilah, bisa diletakkan di awal ucapan. Tapi kalau dia sendiri ya, kemudian mau mansub, ya tidak bisa. Paham? Di sini? Bingung ya? Bingung. Nah. Intinya ala kulli hal, fahami ini saja. Dhahir dan mudmar sudah. Jadi isim mudmar itu dhamir. Ya dhamir yang mansub. Dhamir mansub, paham? Dhamir mansub kan? Yahu, huma, hum, ha, huma, hunna.
Domir yang mansub itu, domir ini hanya terletak ketika posisinya mansub. Fi mahali nasbin. Dia nggak mungkin fi mahali rafin terus pakai domir ini nggak mungkin. Kalau saya ngomong tadi contohnya, ya, dia laki-laki yang tampan. Gimana kita ngomongnya? Huwa rajulun jamil. Kenapa kok pakai huwa nggak pakai hu? Artinya sama. Karena huwa posisinya mubtada dan mubtada harus marfu. Sedangkan domir marfu itu pakai huwa bukan hu. Untuk domir mansub, pokoknya dia posisinya mansub pakai hu. Itu. Dorob tuhu, kenapa nggak pakai huwa? Kenapa nggak dorob tuh huwa? Karena domir bentuk huwa itu hanya untuk rofa. Kalau dia pengen bikin nulis domir, tapi posisinya mansub pakai hu. Sama juga ka, na, ya, ni. Ya. Kita ngomong dorobani zaidun, bukan doroba anta zaidun, bukan doroba ana zaidun. Apa bedanya ni sama ana? Tadi kata-kata teman-teman dorobani. Ini karena itu sebagai maf'ulun bih. Dorobani zaidun. Doroba ana zaidun. Kenapa ini nggak boleh pakai ana, sedangkan ini boleh pakai ni? Artinya sama-sama saya kan? Ya ini, ya-nya ini artinya saya apa enggak? Saya. Ana ini artinya saya apa enggak? Saya. Tapi kenapa kok harus pakai ini? Nggak pakai ini? Karena domir bentuk ini itu digunakan untuk nasab. Sedangkan ini untuk rofa. Sedangkan yang dimaui ini adalah maf'ul bih. Iya kan? Maf'ul bih. Sedangkan maf'ul bih itu harus mansub. Ya pakai domir ini, bukan pakai domir ini. Itu iya. Bukan, ya itu loh. Dorobani, katabani, ana, ya. Kitabi. Tahu kitabi. Tapi kitabi kan itu dalam kondisi mahfud ya. Nah, iya, mansub itu secara umum karena kebanyakan di situ. Makanya disebut domir mansub. Tapi selain rofa dia pakai itu. Tapi bisa nggak yang domir mudmar yang ini kan dalam kondisi mansub kan? Itu dipakai dalam kondisi mahfud. Nah, iya, memang harus itu. Memang harus itu. Ya, jadi mansub juga tadi secara umum. Di khafat di mahfud juga pakai ini. Jadi domir rofa itu sendiri dan domir nasab dan khafat itu sendiri. Jadi satu. Domir nasab dan khafat seperti. Kita buhu. Kita ngomong bukunya, gimana ngomongnya? Kita buhu, bukan kita buhuwa. Kenapa? Karena hu itu posisinya mahfud. Dia majrur, dia mudhof ilaih ya, majrur karena idhofah. Bingung? Ya. Itu yang untuk mutasil itu, munfasil itu. Munfasil berarti kegunaannya itu cuma dua doang itu. Kegunaannya? Kita pakai domir yang munfasil itu ketika kita mau taruh di depan dan taruh setelah ilah. Itu doang. Contohnya setelah ilah itu. Ra'aitu al-qauma illa. Itu. Ra'aitul qauma illa iyyaka. Saya lihat semua kaum kecuali kamu. Nggak bisa. Nggak boleh. Illaka nggak boleh. Harus tambah iya. Kalau illaka jadi tanya seperti ya. Ya enggak. Ya salah, disalahkan. Salah ya? Iya. Akhta'ta. Bada anta berbuat bid'ah gitu. Bid'ah fil lughah. Hah? Illa nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena anta untuk rofa. Sedangkan dia nasab. Paham ya? Insyaallah. Bismillah.
Baik, tak hapus ya. Hah? La ilaha illa. La ilaha. Iya, illa anta. La ilaha illa anta, benar. La ilaha illallahu apa la ilaha illallah? Masa iki irab syahadat karo. La ilaha illallahu. Bukan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah enggak boleh la ilaha illa anta. La ilaha illallahu. Itu. La ilaha illallahu. Illallahu. Hu ini tanda apa? Rafa. Pakai anta boleh, pakai huwa boleh. La ilaha illa huwa. Nah, itu yang masalahnya itu. Hah? Kita sekarang kadang kalau di pelajaran itu tuh ngerti ya. Terus habis itu buku ditutup, murajaah nggak ingat. Nah, gimana itu caranya? Tuh. Iya, buka rekaman ya. Terus kalau nulis itu ditulis di mananya gitu Mas. Kalau mau nulis taman faedah gitu, takutnya tertinggal. Lihat tambah sini, tulis sini. Loh, di samping-samping gini kan bisa kasih faedah. Loh, ada faedahnya kan enggak? Ini iya. Sawit kita baka, buat buku menjadi hitam. Gitu loh. Ya, sudur. Ya kalau sudurnya nggak paham gimana? Kalau sudurnya nggak paham gimana? Sudur sempit. Sudurnya mikir-mikir rapi ya bingung. Makanya al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid kitab qayyid sayyidaka bi hibalin wathikin. Qayyid sayyidaka bi hibalin wathikin. Fa inna minal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi wa tatrukaha bainal khalaiqi itu pelaku atau gimana ya, agak lupa. Al ilmu saydun wa kitabatu qaiduhu. Ilmu itu buruhan. Gimana cara menangkap buruhan? Dengan tulisan. Wal kitabatu saydu wal kitabatu qaiduhu. Qayyid saydaka bihibalin wathikin. Bihibalin wathik. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal himaqati an tasida ghasalatan. Maka termasuk kebodohan kamu itu berburu ghazal. Apa ghazal itu? Rusa, berburu rusa. Ya, tasidu ghazalatan. Wa tatrukahu baina khalaiqi yutlaq. Ya. Dan kemudian kamu tinggalkan dia berlari semaunya di antara manusia gitu. Makanya setelah kamu tangkap, kamu lepaskan gitu loh. Mari dicekel gak ditaleni, diculno gitu. Ya. Ya. Makanya termasuk suatu hal yang buruk. Baik, kita lanjut ya. La ilaha illallah ya. Maka tak salah kalau misalkan dalam segi i'rab ya. Kalau misalkan kita zikir la ilaha illallahu. La ilaha illallah. Allah, kemudian jadi hu. Padahal awalnya dhamir rafa kemudian jadi dhamir nasab. Enggak bisa. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Allah benar. Kalau huwa benar huwa gitu. Tapi kalau hu maksudnya cuma dhamir hu itu ya benar. Kalau hu itu maksudnya dhamir huwa cuma disebut ini secara i'rab benar. Secara praktek bid'ah ya. Baik. Ala kulli hal ya. Kita lanjut. Qala al-musannif rahimahullah taala fal muttasilu maka yang muttasil 12 ada 12. Nahwu contohnya, nahwu qaulika seperti ucapanmu darabani.
memukulku. Ya, i'rabnya daraba fi'lun madhin, daraba fi'il madhi wan nunu dan nunnya lil wiqayati. Nunnya untuk wiqayah penjagaan ya, supaya bisa dicantumkan ya mutakallimnya. Wal ya'u dan ya-nya dhamirul mutakallim, dhamir mutakallim maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih mabniun dimabnikan ala sukuni di atas sukun fi mahalli nasbin pada posisi nasab. Wa darabna dan darabna bi fathil ba'i dengan memfathahkan ba-nya. Wa darabana ya, wa darabana bukan darab. Fana makana dhamirul mutakallim, dhamir mutakallim wa ma'ahu ghairuhu dan bersamanya selainnya awil mu'azzimu nafsahu. Ya awil mu'azzimi nafsahu atau yang mengagungkan dirinya. Mabniun ala sukun yang dimabnikan di atas sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi pada posisi nasab sebagai maf'ul bih. Wa darabaka bi fathil kafi dan memfathahkan kaf. Fal kafu maka kafnya dhamirul mukhatabi dhamir mukhatab mabniun dimabnikan alal fathi di atas fathah fi mahalli nasbin pada posisi nasab maf'ulun bihi maf'ul bih. Wa darabaka dan darabaka bi kasril kafi dengan mengkasrahkan kaf. Dhamirul mukhatabati dhamir mukhatabah mabniun dimabnikan alal kasri di atas kasrah fi mahallin nasbin maf'ulun bihi pada posisi nasab maf'ul bih. Wa darabakuma kita baca saja ini ya, gampang. Wa darabakuma dan darabakuma fal kafu maka kafnya dhamirul mukhatabaini dhamir mukhatab mabniun dimabnikan ala dhammi di atas dhammah fi mahallin nasbin pada posisi nasab maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Wal mimu dan mimnya harfu imadin huruf imad wal alifu dan alifnya harfun dalun huruf yang menunjukkan ala tasniyati kepada tasniyah musanna. Wa darabakum dan darabakum fal kafu dhamiru jam'i dzukuril mukhatabin maka kafnya adalah dhamir jamak laki-laki mukhatab mabniun dimabnikan ala dhamir dhammah fi mahalli nasbin pada posisi nasab maf'ulun bihi dia maf'ul bih. Wal mimu dan mimnya alamatul jam'i tanda jamak. Wa darabakunna dan darabakunna fal kafu maka kaf adalah dhamiru jam'il inasil mukhatabat dhamir jamak perempuan mukhatab mabniun ala dhammi dimabnikan di atas dhammah fi mahalli nasbin pada posisi nasab maf'ulun bihi maf'ul bih. Kalau ada yang tanya langsung tanya. Wan nunu dan nun alamatu jam'in niswah tanda jamak perempuan. Wa darabahu dan darabahu fal ha'u maka haknya adalah dhamirul mudzakkaril ghaibi dhamir mudzakkar yang ghaib mabniun ala dhammi mabni di atas dhammah fi mahalli nasbin pada posisi nasab maf'ulun bihi dia maf'ul bih. Wa darabaha fal ha'u maka haknya adalah dhamirul muannatsatil ghaibati dhamir muannats dhamir perempuan yang ghaib mabniun ala sukuni dimabnikan di atas sukun fi mahalli nasbin pada posisi nasab maf'ulun bihi maf'ul bih. Wa darabahuma dan darabahuma fal ha'u maka haknya dhamirul musanna dhamir musanna al ghaibaini yang ghaib mabniun dimabnikan ala dhammi di atas dhammah fi mahalli nasbin pada posisi nasab maf'ulun bihi sebagai maf'ul bihi. Wal mimu dan mimnya harfu imadin huruf imad wal alifu dan alif harfun dalun huruf yang menunjukkan ala tasniyati kepada tasniyah bentuk dua. Huruf imad. Apa huruf imad, Bet? Lupa. Oh, itu Sat. Huruf imad apa, Bet? Pengganti dari tasniyah. Pengganti dari tasniyah. Benar, Mas? Salah. Yang benar gimana? Mengganti. Oh, boleh. Masa mengganti? Oh, itu Sat. Iwat pengganti. Rumah harokat, ganti harokatnya. Pengganti harokat, salah semua. Huruf mim huruf imad itu adalah huruf yang dijadikan sandaran dari alif tasniyah. Huruf tandanya dua itu apa? Tasniyah tandanya dua itu apa? Alif kan? Iya. Iya. Ya alif nun kalau sebenarnya nunnya itu tambahnya. Ya alifnya itu tandanya. Alifnya itu tandanya. Ya nunnya itu tambahan. Ya, nunnya itu tambahan. Ya. Tandanya yang tasniyah ya alif itu. Ya alif itu. Alif makanya alif itu sebutannya alif tasniyah. Karena
adanya alif itu menjadi petunjuk dia adalah dua. Kenapa nun nggak sekalian? Kalau nun misalkan kita katakan, kalau nun itu juga tanda dari dua, alif dan nun. Maka ketika di fi'il madhi, ketika kita ngomong doroba, ini menunjukkan berapa orang? Doroba dua orang. Mana nunnya? Nggak ada. Apa termasuk aslinya? Ya. Oh, itu di isim. Itu di isim. Kita ngomong fi'il ya, kita ngomong fi'il. Dorobakuma. Dorobakuma. Kuma ini. Kuma. Kafnya apa? Kafnya itu adalah tanda dia mukhotob. Ya, mukhotob. Tanda mukhotob berarti orang kedua diajak bicara. Alifnya adalah tanda berarti dua orang. Berarti yang diajak bicara dua orang. Atau di sini dorobakuma. Tahu dari kaf dan alif, maka yang dipukul adalah dua orang yang hadir di situ. Mukhotob karena kan ya. Ini menunjukkan dua orang. Mimnya untuk apa? Ya. Mimnya ini untuk sandaran alif. Ya. Untuk sandaran alif. Ya. Atau di situ apa contohnya di situ? Dorobahuma ya. Dorobakuma bisa ya. Dorobahuma itu bisa ya. Jadi mimnya ini untuk sandaran. Kenapa kok disebut harf imat? Imat itu apa sih? Imat itu artinya tiang. Tiang untuk apa? Tiang untuk bersandar. Untuk cagak kan gawe ini. Jadi huruf imat itu adalah huruf imat. Yang artinya adalah huruf sandaran alif. Ya, itu disebut huruf imat. Ya. Karena tidak Apakah cuma alif gambar? Iya. Huruf imat itu apa yang hanya bermakna ganda? Cuman yang bermakna ganda dua itu. Huruf imat. Iya. Pokoknya di dhamir yang tasniyah. Huma, antuma. Ya, antuma juga. Antuma, pokoknya yang dua. Mimnya itu berarti huruf imat. Gitu. Alifnya, pokoknya huruf imat itu ada sebelum alif tasniyah. Sudah itu. Di fi'il, bukan di isim ya. Di dhamir atau fi'il, bukan di isim biasa. Bukan di isim. Tadi emang dipilihin itu yang cocok. Iya, karena orang Arab milihnya mim. Kenapa nggak milih ini ya? Terserah orang Arab, karena bukan orang Arab. Kita hanya menjabarkan apa yang sudah mereka ucapkan, gitu aja. Kita tidak merubah apa yang mereka ucapkan. Gitu. Baik, lanjut. Tutup ini, Mang. Wa darabahuma itu bukan. Terus yang mana? Wa darabahuma. Iya. Baik. Nanti kalau tanya langsung aja. Wa darabahuma. Falha maka haknya dhamir musanna al-ghaibaini yang ghaib mabniun dimabnikan ala dhammi di atas dhammah fi mahalli nasbin pada posisi nasab maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Wal mimu dan mimnya adalah harfu imatin huruf imat. Wal alifu dan alifnya harfun dalun huruf yang menunjukkan ala tasniyati kepada tasniyah. Wa darabahuma dan darabahuma falha maka haknya dhamiru jam'i dzukuril ghaibin. Haknya adalah dhamir jamak mudzakkar ghaib mabniun ala dhammi dimabnikan di atas dhamma fi mahalli nasbin pada posisi nasab maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Wal mimu dan mimnya alamatul jam'i tanda jamak. Wa darabahunna dan darabahunna fal ha'u maka haknya dhamiru jam'il inatsil ghaibat. Dhamir jamak perempuan ghaib mabniun ala dhammi dimabnikan di atas dhammah fi mahalli nasbin pada posisi nasab maf'ulun bihi maf'ul bih. Wan nunu dan nunnya adalah alamatu jam'in niswah tanda jamak perempuan.
Wal munfasilu dan munfasil isna asyara ada 12 juga. Nahwu contohnya qauluka iyaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini semuanya adalah dhamir yang tak tulis ini. Ya. Baik, ini dhamir muttasil. Munfasilnya tinggal tambah iya depannya. Seperti Gampangnya begitu. Ya. Maka munfasil ya sama sebenarnya, tambah iya. Baik. Fa idza qulta maka kamu ketika mengatakan ma akramtu tidaklah saya menghormati illa iya ya kecuali pada diriku sendiri. Taqulu kamu mengatakan fi i'rabihi ketika mengi'rab itu manafiyah, ma-nya adalah menafikan, manafiyah. Wa akramtu dan akramtu adalah fi'lun wa fa'ilun fi'il fa'il. Wal illa dan illa adatu hasrin alat atau adat pembatasan. Ya. Hasil pembatasan ya, perangkat pembatasan untuk huruf yang digunakan untuk membatas. Wa in syi'ta dan jika kamu mau kulta kamu bisa mengatakan dalam i'rabnya illa adalah harfun adalah sebuah huruf la yujabun nafyi. Ya. Yang tidak diwajibkan la li ijabi, astagfirullah. Qal la yujabu ya. Ini gini. Apa? Iya, di situ li ijabi ya. Hah? Ada kayaknya panjang. Iya, ijab gitu kan? Iya. Ada li i, ada hamzahnya? Ada. Iya. Sama tambahin Mas Satria itu. Ya. Bukan li la yujabu ya. Makanya kok aneh. Nah, bisa juga di i'rab illa adalah harfun, sebuah huruf li ijabin nafi yang mewajibkan penafian. Au atau illa adatu istithna'in mulghatin ya. Illa adalah perangkat istitsna ya. Mulghatun yang tidak dipakai, la amala tidak ada amal laha bagi illa tadi. Ya. Wa iya dan iya adalah dhamirun nasbin, dhamir nasab munfasil yang terpisah mabniun ala sukuni yang dimabnikan di atas sukun fi mahalli nasbin dalam posisi nasab ya. Maf'ulun bihi dia maf'ul bihi li akramtu karena fi'il akramtu wal ya'u al akhiratu dan ya yang paling akhir harfun dalun alal mutakallimi huruf yang menunjukkan atas mutakallimi. Nah, maka ketika menjadi munfasil yang menjadi dhamirnya adalah iyanya sendiri itu. Yang tambahan yang lainnya adalah dalun yang menunjukkan atas. Baik. Lanjutnya wa iyana lil mutakallimi untuk mutakallim wa ma'ahu ghairuhu dan bersamanya yang selainnya awil mu'azzimi nafsahu atau yang mengagungkan dirinya sendiri. Wa iyyaka dan iyyaka bi fathil kafi lil mukhatabi dengan fathatan kaf untuk mukhatab. Wa iyyaka wa iyyaki dan iyyaki bi kasril kafi lil mukhatab dengan mengkasrahkan kaf untuk mukhatab perempuan. Wa iyyakuma dan iyyakuma lil mukhatabaini untuk dua orang mukhatab. Wa iyyakum li jam'i dzukuril mukhatabin untuk jamak mudzakkar yang mukhatab. Iyyakun dan iyyakun li jam'il inatsil mukhatabat untuk jamak muannats yang mukhatab. Fa iya fil jami'i hiya dhamir. Maka iya dalam semua kata yang disebutkan tadi adalah dhamir. Kul wa kulluha dan semuanya yuqalu dikatakan fiha padanya dhamiru nasbin, dhamir nasab munfasilun yang munfasil mabniun dimabnikan ala sukun di atas sukun fi mahalli nasbin pada posisi nasab maf'ulun bi sebagai maf'ul bih. Wal ya'u fil awal dan ya di pertama tadi harfun dalun al mutakallim wan huruf yang menunjukkan pada mutakallim dhamir mutakallim. Wana dan na fi tsani pada yang kedua iyana harfun dalun alal mutakallim. Ini salah. Mutakallim. Boleh diulangi enggak yang pengertian dhamirun nasbin munfasilun mabniun ala sukuni. Itu yang mabni ala sukun itu yang mana? Iya. Iya itu ala sukun. Iya, arif terakhirnya apa? Iya. Terakhirnya apa?
Huruf apa terakhirnya itu? Alif. Ya. Alif. Alifnya disukun apa enggak disukun? Kalau alif ya pasti disukun. Nah, kalau harokat ada harokatnya berarti dia hamzah. Pikirannya sukun ini marfu ya. Iya, loh. Ini alifnya nih ya sukun ini. Oke, lanjut ya. Kalim wa ma'hu ghairu dan yang bersamanya selainnya ulum azimi nafsahu dan atau yang mengagungkan dirinya. Wal kafu fi ma ba'dahu dan kaf yang setelahnya lil mukhatabi wal awil mukhatabah untuk mukhatab atau mukhatabah, iyaka dan iyaki, kafnya untuk mukhatabah ya, menunjukkan mukhatabah, menunjukkan mukhatab, dhamirnya tetap iyanya itu, awil mukhatabaini awil mukhatabin awil mukhatabat ya, iyaka iyakuma iyakum iyakunna, kafnya semua untuk mukhatab. Wal mimu dan mimnya fi iyakuma pada kata iyakuma harfu imad, huruf imad. Wal alifu dan alif harfun dalun ala tasniyah, huruf yang menunjukkan pada tasniyah. Wal mimu dan mimnya fi iyakum pada iyakum harfun dalun ala jam'il mukhatabin, menunjukkan pada jamak mukhatab. Wan nun dan nunnya fi iyakunna dan pada iyakunna harfun dalun ala jam'in niswah al mukhatabat, pada jamak perempuan yang mukhatab. Wa iyahu dan iyahu lil mufradil mudzakaril ghaibi, untuk mufrad mudzakar ghaib. Wal ha'u dan haknya harfun dalun alal ghaibi alal ghaibah ya, dan haknya huruf yang menunjukkan pada ghaib. Wa iyaha dan iyaha lil mufradah al ghaibah ya, untuk satu perempuan yang ghaib. Wa iyahuma dan iyahum lil musanna al ghaibaini, untuk musanna yang ghaib. Wa iyahum dan iyahum li jam'i dzukuril ghaibin, untuk jamak mudzakar yang ghaib. Wa iyahunna dan iyahunna li jam'il inatsil mughaibat, untuk jamak perempuan yang ghaibat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam wa a'lam. Jadi ringkasannya, kalau dhamir ya ini sudah dhamir dalam pembahasan maf'ul bih ya pakai ini. Ini mutasil, atau pakai tambahi iya ya. Kalau misalnya tambahi atau tambahi iya, maka kalau tambahi iya dia jadi munfasil ya, tambahi iya. Dan kalau tambahi iya maka iyanya ini yang disebut dhamir, dhamirun munfasilun fi mahalli nasbin. Allah taala alam.